guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Mari Terbang. Salam terbang buat kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi di part video ini. Kemarin kalau kita udah bahas di OJT Palembang, sekarang kita akan bahas tentang OJT di Bengkulu. Bagaimana saya selama di Bengkulu mengalami OJT selama 4 bulan, melaksanakan OJT 4 bulan dari bulan November tanggal 6 waktu itu kalau nggak salah, tanggal 6 sampai bulan Februari waktu itu. Februari tanggal pertengahan lah, lupa juga sih, padahal itu udah barusan terjadi, cuma lupa gitu kan. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe-nya agar channel Mari Terbang semakin bisa berkembang di aviasi dan juga penerbangan Indonesia dan juga di YouTube Anda sekalian. Jangan lupa untuk klik loncengnya, itu yang terpenting. Anda paham? Jangan sampai Anda tidak mengaktifkan lonceng tersebut. Oke? Good. Oke, kita mulai OJT Bengkulu. Ya, di part ini kita akan bahas OJT Bengkulu mulai dari ngontrol senior kehidupan. Ya, kehidupan. Kita akan mulai dulu bagaimana sampai saya di Bengkulu. Waktu itu kita belajar yang namanya Approach Control Procedure ACP, atau bisa dibilang kalian seperti dukun. Membayangkan, menganalisa di mana pesawat itu berada. Sedang jodoh awak aja tak nampak, malah ini pesawat di mana berada. Cuma bedanya dengan jodoh ini sampai sekarang nggak ada lapor-laporan. Kalau pesawat masih ada laporannya, we are position sekian mile, ini jodoh nggak nampak bayangannya. Tadi mana dia sekarang? Tak hidup di anta, gimana, ya kan? Jadi berangkat waktu itu bersama dengan 3 pria tampan yang taat beribadah, yang idaman para wanita, dan 2 wanita soleh di masing-masing agama ya. Yaitu 3 pria ini adalah saya terutama. Soleh nggak tuh? Yang satu lagi ada Stephen Andre Siaan, seorang Nasrani yang taat beribadah, dan juga satu lagi Reinhard G. Sanulun yang juga taat beribadah. Dan 2 taruni cantik dan juga ada estetiknya. Yang pertama itu adalah Luriandra Nadifa Zetari yang mengaku orang Sumatera Barat, tapi ya lama di Medan sana lah. Kan? Tanya sih orang Sumatera Barat. Lalu ada Kori Lonika Sitorus dengan estetika penampilan ya bisa dibilang Batak mix orang inilah, kakak-kakak dari timur. Kalian kalau lihatnya, ini estetik, nggak ada di Medan orang kayak gini. Inilah namanya si Kori. Kita sebut dia sebagai pemersatu bangsa. Bagi yang tahu, komen. Apa itu pemersatu bangsa? Oke. Berangkat dengan dosen pembimbing. Waktu itu dosen pembimbing saya adalah Mr. Angger Prasetya, selaku dosen lab di Approach Control Procedure. Ya. Dan beliau mengantarkan kami ke Bengkulu. Langsung menghadap ke kepala cabang waktu itu adalah Pak Mulyadi, difasilitasi oleh abang kita, Bang Ricky Raimona, selaku ya teman juga dari dosen kami Pak Anggar waktu itu. Jadi beliau sebagai ya mediasi juga untuk ke Pak Mulyadi waktu itu, selaku kepala cabang. Dan waktu itu ketika datang kita disambut dengan baik, disambut dengan ramah, ya seperti kita bapak-bapak tersebut menjamu tamu di kantor cabang Airnav Bengkulu, ya cabang pembantu Airnav Bengkulu, disambut dengan baik. Ya setelah itu langsung diarahkan untuk pembuatan pas bandara. Setelah diarahkan ke pas bandara, baru waktu itu disuruh isolasi selama 2 minggu waktu itu. Mengapa 2 minggu? Karena waktu itu di Politeknik Penerbangan Medan, sebelum kami berangkat ada yang mengalami positif COVID-19 waktu itu. Karena waktu itu syaratnya ada yang kurang, jadi kami disuruh ke puskesmas setempat untuk meminta surat sehat. Waktu itu diantarkan oleh
abang kita Muhammad Afisena, atau kita bisa panggil Bang Sena, ke puskesmas tersebut. Setelah 2 minggu kita mulai masuk ya, sesuai dengan schedule duty ya, dibuatkan oleh Mas Febi Subita Permana selaku on the job training instructor saya, yaitu Mas Febi. Masuknya saya bersama Mas Febi dengan Bapak Auri waktu itu yang juga melaksanakan on the job training dari Curug. Dari Curug mereka yaitu ada Bang Adil dan Bang Sinurat. Jadi saya bertiga waktu itu melakukan on the job training di skate itu adalah saya, Bang Adil dan Bang Sinurat. Lalu yang seniornya adalah Mas Febi dan Bang Ricky Raymond. Bagaimana Bang ketika mengontrol? Oke, ketika mengontrol ya seperti sama, kurang lebih sama, karena di Bengkulu itu adalah mix ya, tower dengan APP. Jadi ditransfer ke kita dari Palembang ya, tempat saya OJT yang lalu, itu sekitar 15.000 ke kita ditransfer. Jadi kita mengontrol dari 15.000 sampai mereka landing ya, itu yang dibebankan atau ditanggung jawab oleh Bengkulu. Untuk sebulan pertama ya, untuk 1 minggu pertama saya belum dikasih mic karena disuruh observasi dahulu, disuruh bagaimana cara menganalisa dan meneliti, dan juga bagaimana cara manuver dari pesawat tersebut itu harus dipahami, karena ini sudah masuk ke dalam yang namanya sudah meningkat dari tower. Kalau tower kita bisa melihat mereka di vicinity, kita bisa melihat mereka melalui mata visual. Tapi kalau pesawat dengan yang kita kontrol ini, approach control prosedur ini sudah tidak tampak mereka. Mereka posisinya hanya report posisi dan berdasarkan radial. Ketika Bang Aurinya pulang, saya kedatangan tamu lagi dari Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia atau Politeknik Penerbang Indonesia yang namanya sekarang, yaitu bernama 2 orang ya, cewek manja, cantik, imut, lucu ya, yaitu Kalda Samisana dan Jessica Kronika Gabriela waktu itu. Ya, yang satu sketch sama saya adalah, satu schedule dengan saya adalah si Jessica Kronika Gabriela ya, yang bisa rekan-rekan lihat di video-video saya sebelumnya. Nah, itulah yang satu sketch dengan saya. Lalu mengontrol dengan hal yang bisa dibilang sudah memakai yang sebenarnya imajinasi, memakai yang namanya fantasi, dan juga memakai yang namanya bagaimana cara berpikir supaya pesawat ini bisa descend dan bisa climb tanpa harus mereka bertemu atau tiket alertnya berbunyi. Nah, itu yang kita gunakan adalah separasi guys ya. Kalau nggak ada separasi, tidak ada, sama kalau ngontrol nggak ada separasi ya, terhadap 2 pesawat itu tidak ada separasi, itu sama saya kehilangan dia gitu. Hidup saya bisa berantakan. Dia ini siapa? Sampai sekarang nggak tahu dia ini siapa ya. Pernahkah saya mengalami yang waktu itu tiket alert? Alhamdulillah selama saya mengontrol di Bengkulu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah separasi diterapkan, alhamdulillah, dan juga Mas Febi selaku GTS selalu membimbing bagaimana cara mengatur pelayanan lalu lintas yang benar. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara menghitung di mana posisi pesawat. Ya, jadi ketika pesawat departure dan arrival itu, di mana titiknya akan bertemu, disitulah kita pisahkan ya. Posisi pesawat itu di mana dia akan bertemu. Jadi kita contohkan aja dari Jakarta ke Bengkulu. Misalnya pesawat ini sudah sisa terbangnya atau jarak dari Bengkulu adalah 150. Jadi tinggal sekitar 75 mile lagi. Ya kalau dibagi 2 yang 150 dari pesawat yang menuju Bengkulu tadi akan dibagi 2, tinggal 75 mile. Di titik 75 mile itulah mereka bertemu. Lalu di ketinggian berapa? Di ketinggian, kalau dia terbang 10 mile dia 3000. Jadi kalau dia 20 mile 6000. Jadi kita tinggal mengalihkan. Tadi 75 mile, kita tinggal mengalihkan 3. Jadi mereka bisa bertemu kemungkinan di 21.500-an. Dan itu wilayahnya siapa? Itu wilayahnya dari Palembang. Jadi kita akan subjek ke traffic ke Palembang. Jadi kayak gitu guys. Lalu di hal mengontrol ini, inilah, nggak di Medan, nggak di Padang, nggak di Palembang, nggak di Bengkulu, pasti ada makhluk ini, hama. Ya, apa itu? Babi hutan. Nggak permisi, nggak pernah lewat itu
Bang, izinlah bang numpang lewat ya. Ih, nggak pernah babi ini numpang lewat. Ah, itulah kalau kalian numpang lewat, nggak pernah numpang lewat di depan orang. Ah, itu berarti kalian apa? Ah, itu dia. Ah, itu dah kalian. Lagi ya, kalau saya mengalami abnormal situation, alhamdulillah di duty saya itu, ya, alhamdulillah bisa dibilang tidak ada. Yang banyak masalah adalah di duty-nya. Bukan masalah sih bos. Yang banyak mengalami abnormal situation itu adalah duty-nya Steven. Katanya dia pernah goron. Lalu dia pernah divert. Lalu apa lagi ya? Dia pernah extend. Karena menunggu pesawat divert tadi, dia harus landing di Bengkulu. Divertnya kemana? Ke Palembang waktu itu. Waktu itu jutinya adalah, kalau kata dia sering cuti bersama Bang Edo Pratama. Bersama Bang Edo Pratama dia sering cuti. Jadi beliau ini waktu itu sore, memang cuaca di Bengkulu seringan sama di Padang, jelek-jelek tanggung. Kalau dibilang jelek enggak juga, dibilang bagus enggak juga. Ah, rupanya jelek kali. Pas jelek kali ini datanglah pesawat dari Jakarta menuju Bengkulu. Ah, rupanya mutar-mutar lah dia di, waktu itu poinnya adalah ke tahun waktu dia pakai, karena ALS lebih presisi dan lebih bisa untuk mengarahkan pesawat itu ke middle of runway atau ke titik tengahnya dari si runway. Ah, mutar-mutar udah setengah jam. Rupanya hujannya nggak berhenti-berhenti katanya. Ya udahlah, divert lah dia ke Palembang waktu itu, si Steven ini. Bukan Steven ya, pesawatnya ya. Ya, selama mengontrol sih saya di Bengkulu itu ya tidak terlalu banyak masalah. Alhamdulillah. Tidak terlalu, ya paling keras itu babi lah. Paling keras itu ya babi lah yang ganggu. Ya kalau masalah-masalah goron ya tidak ada lah. Alhamdulillah lah. Paling saya padu itu ya bodoh-bodoh sikit lah, ditanya kadang nggak tahu. Nah, itu yang sering nanya itu Bang Ricky Raymond kadang. Bang Ricky ini pertanyaannya luar biasa. Senior itu bertanya karena mereka juga ingin kita itu seperti mereka, biar kita itu nggak main-main dalam melakukan tugas gitu. Kontrol itu kalau main-main, yang dikontrol itu nyawa. Kalau kau main-main, nyawa yang kau kontrol. Kalau jatuh siapa yang tanggung? Nyawa nggak bisa diganti. Emang kau Tuhan? Nah, enggak lah kan. Nah, jadi orang ini, abang-abang itu, senior-senior itu pengen kita menjadi lebih baik. Gitu aja guys. Nah, lalu Mbak ini sebenarnya cerita untuk khusus ya. Ada sebuah cerita lucu waktu itu. Ini nggak lucu kali sih. Cuma ya dalam aku lucu lah konteks aku. Jadi waktu itu kami mau ke ini kan. Mau yang namanya ujian buat paspor. Buat ID card. Buat apa? Buat pas bandara. Jadi pergilah. Waktu itu kami cuma punya satu motor. Ya kan, satu motor. Jadi udah bolak-balik lah kan. Bolak-balik antar ini, antar itu, antar ini, antar itu. Nah, jadi yang terakhir itu kami jantan bertiga pakai motor. Alhamdulillah tempatnya dekat. Ya terpaksa lah kami bonceng tiga sampai depan gerbang Soekarno ini, Fatmawati itu, Bandara Fatmawati itu. Yang bawa waktu itu aku, yang di tengah Stephen, yang di belakang Renhard. Jadi di sinilah nggak enaknya. Jalanlah keluar kan, udah sampai gang ini. Di sampai gang ini, kata Renhard, stop dulu, katanya. Aku nggak dengar. Jalan ini nggak naik. Pas itu langsung aku gas, belum. Si Renhard turun. Jadi pas turun ini nggak sampai kakinya, bersujud syukurlah dia di aspal, macam orang berdoa. Ada tukang somai di sebelah situ, ditanya, "Dek ngapain? Adek jatuh," katanya. Ya Allah, udah jelas si Renhard udah sujud syukur di aspal, masih ditanya, "Adek kenapa? Adek jatuh." Itu apa salahnya dia tolong, "Dek, hati-hatilah." Ini nggak ditanya lagi, adek jatuh. Lalu pergi ke Bukit Kandis waktu itu, pakai motornya Bang Tommy. Motornya baru guys. Cuma tenaganya, ya Allah, umur kalau kita masih muda, ini udah tua tenaganya. Orang 70 tahun kok suruh naik ke gunung, apa yang keluar asap, nyawanya hilang, mati. Itulah yang kejadian di motor ini. Jadi aku yang bawa motor itu Stephen kan. Digasnya lah kan. Digasnya Allahu Akbar, nggak sanggup dia lagi naik. Nggak sanggup motor ini naik guys. Jadinya apa? Ya udahlah, berasap lah motor itu.
Untungnya kami masih bisa pulang dengan motor itu. Nah, bicara tentang jogging, inilah abang yang peduli terhadap kesehatan taruna. Ya, dia bilang ini bukan untuk abang, ini untuk kalian. Betul memang bang. Tapi betisnya bang, Allahu Akbar. Waktu itu disuruh lari 6 kilo, 5 kilo. Malam-malam ngurut-ngurut basem awak di kamar. Ya Allah, ini OJT apa masih di asrama aku? Itu waktu itu adalah Bang Fuad Novel Pohan. Ya, selaku senior paling muda lah di Bengkulu waktu itu. Ya, waktu itu. Sekarang ya tetap masih muda lah. Kan Bang Fuad paling muda di situ ya kan. Bang Fuad adalah senior yang paling sering mengajak kami olahraga. Ya, sampai sekarang saya hobinya jadinya kalau nggak ada kesibukan katanya, lari aja katanya. Lari itu bisa menimbulkan sebuah emosional, bisa menimbulkan kreativitas gitu. Woi, oke lah. Aku ya, tiap hari jadinya aku lari kan. Tengoklah ada agak ganteng aku kan. Tampan aku nih, maskulin. Tengok jambang aku nggak ada lagi. Ini karena mama bilang tadi, buat apa pakai jambang katanya. Udah bantu siapa lah aku ini. Lalu ceritanya waktu itu juga ada sama Kak Arin guys. Jadi aku minta maaf kali lah sama Kak Arin ini ya kan. Maka Arin. Jadi waktu itu Kak Arin bilang, aku dinas sama si Jessica. Kalian udah makan? Kami kalau junior ditanya, walaupun kami sudah makan di rumah, ya di kos, sudah makan, tetap di tower itu kami bilang tidak. Kenapa? Itu rezeki, tidak boleh ditolak. Kalau itu ditolak, kalian nolak rezeki, kufur nikmat. Ya. Apa kata Allah? Siapa yang bersyukur, maka akan ku tambah. Jika kufur, maka azabku sangatlah pedih. Kami tidak mau diazab. Jadi apa yang senior kasih kami buka. Mulut ini kalau senior dah ngasih, ya boleh ditutup. Nah itu, karena makanan. Kenyang, badan tegap, kuat, kotor. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi waktu itu disuruhlah beli nasi. Di situ ada nasi ama-ama, nasi ete-ete, nasi mama-mama. Nasi uduknya mantap kan. Jadi aku belilah ke situ kan. Sampai di situ hujan. Aku bawa helm ke Arin. Dan aku kan respect. Bilang pula aku respect kan. Daripada helmnya basah, aku ketepikan. Ya kan, aku ketepikan helmnya. Pas ku ketepikan ini, pas mau balik reda. Langsung aku helmnya tinggal tempat mama-mama tadi. Sampailah kan udah duduk tenang, kami udah makan. Kak, udah mau siang kan dek, kakak balik ya. Ya kak, balik lah. Hati-hati ya kak. Turun. Sampai di bawah, bekik lah Kak Alina di bawah. Husni, helm kakak mana? Berpikir aku kan, memang aku tadi bawa helm. Astagfirullah, Kak Arin tinggal di tempat ibu-ibu nasi uduk. Adalah biar kakak aja nyebut, nggak usah lah kak, biar aku aja. Udahlah, aku aja lah kak. Udah nggak usah kakak aja. Ya udahlah, kakak aja lah, silakan. Aku bilang lah kayak gitu, ya udah kalau kakak, ya udah pergi lah kakak. Aku bilang kan, kayak gitu. Jadi, kakak aja kak, nggak apa-apa ini kak. Ya udah nggak apa-apa, ya udah pergilah. Rupanya Kak Arin bukan ke tempat ibu itu, aku beli nasi uduk tadi. Pergi dia dekat Indomaret itu juga ada nasi uduk, enak juga. Pergilah. Terus nih di sini tutup deh katanya. Oh tutup ya kak. Padahal tadi dia buka loh kak. Aku bilang. Di mana kakak ini? Yang di sini kan. Astagfirullahaladzim, bukan di situ Kak Arin. Yang di dekat galon. Galon ini dekat galon isi ulang. Oh ya udahlah kakak balik lagi kata. Oh itu aku minta maaf kali sama Kak Arin. Maaf ya kak. Padahal itu bukan disengaja, tapi memang pengen aja bikin kakak susah. Nggak memang ini kak. Memang waktu itu saya lupa kak, jujur. Ada lagi satu senior yang tidak pernah mengakui tentang kekalahan beliau. Jadi beliau ini suka sekali menantang saya untuk bermain game online. Enggak game online sih, main PES. PES di PS4. Guys, aku nggak pernah dalam sejarah aku main PS4, baru di tempat abang itulah aku main. Ya, aku dulu jago lah, bisa dibilang jago lah ya. Main PS3, PS2 itu udah lewat lah sama aku, udah tahu lah aku sela-sela ya. Dari mana dia datang bola itu. Dia ajaknya aku main PS4, nggak tahu lah aku kan. Awal main aja, ayah aku baru pertama main imbang. Kalian bayangkan itu, padahal aku nggak pernah main. Itu kalau orang tipe-tipe orang jago kayak gitu,
maupun dia main di mana, dia tetap jago. Nah, main pertama, kita kan suka analisa. Oke gitu, oke gini, udahlah. Main kedua, woi, Husni digitu-gitu kan, imbang-imbang, ku bantai dia berapa? 5-0, pakai apa? Pakai City ya. Tahu siapa nama abang ini? Bang Satria Permana. Dia nggak pernah mengakui kalau dia itu pernah kalah dari aku. Bang, ini udah di YouTube aku ya, ngaku aja lah abang lagi. Ya, mohon buat pengakuan abang ya. Ya bang, aku aja lah, jangan kayak gitu. Videonya masih ada, aku simpan. Jangan abang kayak gitu. Kalau mengakui kekalahan itu wajib bang, ya. Makanya jangan abang nantang-nantangi junior abang ini. Jelas aku mantan pemain. Gampang kali kan bang Satria. Nah, masuk ke dalam yang namanya laporan OJT. Waktu itu aku buat laporan OJT adalah pembuatan ATS root ke Enggano karena tidak ada. Kalau di kami ujiannya lancar-lancar aja, saya lancar. Yang paling lama itu adalah Taruna Reinhardt. Kenapa? Macam sidang skripsi, macam kompre. Kami cuma 15 menit, dia setengah jam. Karena dia mantap kali menjelaskan. Nah, itulah Reinhardt. Jadi waktu itu ada senior yang nyuruh, ya, minta tolong. Waktu itu kami ada acara kumpul-kumpul lah kan. Kami baru datang waktu itu. Dia minta tolong sama Reinhardt. Waktu itu di rumah Bang Sena. Datanglah Bang Inggit. Aku kira Bang Inggit ini awalnya, ini macam tim pengawas dari Jakarta Bang Inggit ini, iya kan. Rupanya, rupanya pas aku turun, abang ini pasti Pia ini. Rupanya enggak, teknik dia. Kukira Bang Inggit itu apa? AIS, Pia. BO kukira, tahu kalian. Rupanya enggak. Untung aku nggak jongan. Aku kalau ditanya aku bagian apa, kalau kuku bilang BO, meninggal tuh. Jadi minta tolong sama Reinhardt waktu itu. Jadi bilang sama abang ini, beli martabak asin ya, atau martabak telur istilahnya. Iya bang, kata abang Reinhardt ini. Ya bang, di mana bang? Kau pergi ke situ, ada di Indomaret. Di depan Indomaret itu ada namanya martabak telur Sunda. Oh iya bang, di depan Indomaret ya bang. Ya, oke. Dia kopinya cuma depan Indomaret guys. Pergilah. Zut. Nah, kemungkinan kok lama kali lah beli martabak telur sampai setengah jam. Rupanya nggak balik-balik dia kan. Udah setengah jam nih. Akhirnya datang dia. Kalian tahu apa yang dibawanya? Martabak manis coklat. Tahu muka Bang Anggit kayak mana? Kayak gini guys. Gak jadi makan Bang Anggit, langsung kenyang. Tahu Reinhardt bilang apa? Bang, ini bang martabaknya di depan Indomaret. Kau beli di mana? Bang Anggit pakai lu beli di mana kata? Kan depan Indomaret bang. Aku bilang martabak telur. Oh iya bang, saya kira tadi martabak manis. Oke guys, mungkin itu saja sih di Bengkulu ya. Banyak cerita seru sebenarnya. Cuma memorinya itu terlalu banyak karena kami tiap malam itu jalan kemana aja. Bisa ke angkringan, bisa nongkrong, bisa kemana. Karena dinasnya itu bisa dibilang 2 kerja 3 libur, jadi lebih banyak liburnya. Terima kasih untuk senior yang sudah membantu kami selama on the job training. Mudah-mudahan senior selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga selalu diberikan kesehatan kepada senior-senior yang di Bengkulu. Semoga rezekinya lancar, semoga karirnya semakin menang. Mohon maaf jika di video ini ada yang merasa tersinggung karena ini hanya sekedar ya bagaimana cerita receh atau bagaimana ya cuma bercerita bagaimana pengalaman saya. Jika ada yang tersinggung mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seniorku sekalian. Oke guys, mungkin itu saja di video kali ini part of the Bengkulu ya, karena banyak lagi itu sebenarnya ya. Kalau dibuat part-part sih, cuma ya akhirnya kita meringkas saja ya kan. Oke, jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe-nya. Kita akan next lagi di minggu depan. Kita akan cerita tentang bagaimana kehidupan saya di asrama. Dari awal saya masuk, bagaimana perjalanan saya hidup dari menuju ketarunaan sampai sekarang mau tamat insya Allah di bulan November besok. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di next video tentang Taruna. Bye bye, sampai jumpa.